Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kawan-kawan semua, kali ini saya menyapa bagaimana keadaannya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan ceria serta selalu dalam lindungan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita berselawat di dalam bulan-bulan yang Maulid ini, serta lakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah kita mengkaji sejarah beliau serinci-rincinya, sehingga kita dapat mengetahui sunnah-sunnah beliau dan tentunya untuk kita ikuti. Salah satu di antaranya adalah bagaimana beliau dapat hidup secara sehat sampai beliau wafat. Tentu ada resep-resep atau rahasia-rahasia yang terkandung di dalam sunnah-sunnah beliau yang mungkin sekarang sudah banyak kita tinggalkan dengan beralih kepada sebuah pengobatan yang tidak berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita berpikir Rasulullah tidak menggunakan medis atau obat-obat kimia atau trik-trik medis yang sekarang marak dilakukan dan marak kita praktekkan untuk menyehatkan tubuh badan kita. Apakah Rasulullah tidak menggunakan semua itu disebabkan oleh beliau tidak menemukan pengobatan medis pada waktu itu? Dalam sejarah kita mengetahui bahwa pernah Rasulullah dikirimkan oleh Kaisar, pernah dikirimkan dokter 2 orang. Artinya kalau yang Romawi atau kalau Kisra itu orang Persia, mereka menganut bentuk pengobatan seperti medis sekarang, yaitu pengobatan yang bersumber dari Yunani kuno. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikirimkan 2 orang dokter, kalau tidak salah, selama 3 bulan untuk menjaga beliau, sebagai bentuk kerjasama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi setelah 3 bulan dia bersama Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merespon, tidak bertanya, dan tidak mengambil resep-resep mereka untuk dapat hidup sehat, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan sendiri cara hidup sehat beliau. Sehingga 3 bulan kemudian mereka pulang, dan setelah mereka pulang, apa yang mereka laporkan kepada Kaisar mereka? Mereka mengatakan bahwa Muhammad tidak membutuhkan dokter, dia tidak membutuhkan perawatan medis kalau bahasa sekarang, karena cara hidup beliau yang memang sudah sangat-sangat sehat. Beberapa konsep yang mereka temukan adalah cara makan Rasulullah. Tentunya pemakanan yang Rasulullah makan, juga cara Rasulullah tidur dan lain sebagainya, sehingga dengan mengumpulkan semua sunnah daripada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, mereka kedua orang dokter kiriman Kaisar tersebut
menyatakan bahwa Muhammad tidak membutuhkan kepada perawatan kita. Artinya apa? Semasa Rasulullah pengobatan seperti medis sekarang memang sudah ada, dan memang sekarang untuk kita meninggalkan pengobatan medis itu tidak mungkin serta-merta kita meninggalkan pengobatan medis lalu secara radikal kita langsung kepada pengobatan tibun nabawi. Kenapa tidak bisa? Karena pengobatan tibun nabawi ini sudah lama vakum, sekarang baru mulai bangkit. Tentunya ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi dari sejarah hidup Rasulullah, dari masa hidup Rasulullah, kita harus mengakui bahwa pengobatan seperti pengobatan medis sekarang tidak dipraktekkan, bahkan tidak disukai oleh Rasulullah, sehingga walaupun Rasulullah juga tidak melarang, tetapi Rasulullah tidak memperdulikan utusan kaisar yang membawa metode pengobatan medis pada waktu itu. Banyak pembicaraan tentang pengobatan-pengobatan seperti itu, di mana kadang-kadang kita juga berpikir bahwa para ahli pengobatan Islam seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan lain-lain, mereka juga ahli-ahli medis, padahal sebenarnya tidak. Mereka adalah pelaku pengobatan tibun nabawi yang kemudian karena dikembangkan sehingga menemukan tata cara pengobatan yang sesuai dengan tibun nabawi, berupa operasi dan lain sebagainya. Kawan-kawan semua, baik, kita terus berbincang-bincang dengan perbincangan ringan yang sekarang kita sudah mulai bangkit kembali pengobatan Islam, dan hendaknya kita sebagai muslim mendukung pengobatan Islam ini dengan terus belajar bahu membahu. Di mana ada kekurangan daripada kawan kita, kita tutup kekurangan tersebut dengan kelebihan yang ada pada kita, dan kita memberikan kelebihan sebagai sumbangan untuk kembali kejayaan Islam, agama yang kita cintai. Kawan-kawan semua, kemarin saya sudah jelaskan bagaimana seharusnya pengobatan yang menggunakan Al-Quran itu, atau mungkin sekarang kita lebih mengenal dengan pengobatan ruqyah syariah. Nah, jadi bagaimana seharusnya kita memposisikan pengobatan ruqyah tersebut sehingga dia derajatnya bisa naik dan bisa diterima secara rasional, secara baik oleh masyarakat kita, dan tidak diposisikan lagi Al-Quran itu sebagai pemburu hantu. Itu sangat berbahaya. Jadi ketika Al-Quran diposisikan sebagai pemburu hantu, itu menjatuhkan Al-Quran. Maka kawan-kawan semua, kita telaah kembali bagaimana seharusnya ruqyah yang kita praktekkan. Baik kawan-kawan semua, prinsip yang pertama, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah di antara hikmah daripada Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Dan kesembuhan daripada Al-Quran itu bukan dari segi ayat ini maknanya seperti ini sehingga langsung bisa untuk obat ini, bukan seperti itu. Misalnya Al-Fatihah, kandungan daripada Al-Fatihah adalah semuanya adalah kumpulan daripada tauhid dan tawakal, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bentuk tawakal yang mengharapkan semua pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu isi kandungannya, tetapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya bisa untuk dalam sisi pengobatan. Al-Fatihah itu bisa untuk seluruh pengobatan. Bahkan pernah Ibnu Qayyim mengatakan, saya pernah berada di Madinah dan pada waktu itu saya diserang oleh sebuah penyakit, ya mungkin sekarang dibilang semacam virus, dan menyerang penduduk Madinah pada waktu itu. Saya tidak mendapatkan obat-obat
apapun, dari sisi obat alamiah, dari segi herbal dan lain sebagainya. Beliau mengatakan tidak mendapatkan obat apapun yang bisa membantu beliau sendiri yang terserang dan penduduk-penduduk Madinah yang juga terserang pada waktu itu. Sehingga saya hanya menggunakan Al-Quran suratul Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah, dengan bacaan surat Al-Fatihah, entah dihembuskan air atau langsung dibaca ke tubuh orang-orang yang sakit, sehingga beliau bisa menolong diri sendiri, keluarga dan penduduk Madinah pada waktu itu. Dari kawan-kawan semua, jadi begitulah sebenarnya harus diposisikan Al-Quran. Kita bisa mengobati apapun penyakit dengan keyakinan kita, dengan Al-Quran itu bisa diobati seluruh penyakit, dan tidak ada kaitan dengan makna dan kandungan secara langsung. Maka karena itu kita harus melihat kitab-kitab yang dahulu, baik seperti kitab ini misalnya, ini lebih ke arah fisikal ya. Kitab Ar-Rahmah Fit-Tib wal Hikmah karangan Kuta Karang, ini lebih ke arah fisikal, bagaimana ilmu apa di sini dibilang ilmu tabiat. Nah, itu kalau sekarang ilmu anatomi tubuh mungkin, sehingga dengan mengetahui ilmu ini kita bisa dengan mudah mendiagnos permasalahan yang ada di dalam tubuh badan manusia, sehingga tubuh yang kelebihan sesuatu atau yang kekurangan yang lebih bisa ditambah, yang kurang bisa yang lebih bisa dikurangi, dan yang kurang bisa ditambah, sehingga menjadi stabil kembali, dan itulah yang disebut dengan sehat. Kemudian banyak kitab-kitab yang lain yang sekarang orang kadang-kadang membid'ahkan kitab-kitab itu. Al-Mujarrabat misalnya, Tajul Mulu kalau di Aceh, atau banyak yang ilmu-ilmu hikmah di dalamnya, di mana ayat-ayat yang sudah pernah ditajrib ya, dicoba oleh orang yang dahulu, walaupun kandungannya tidak ke arah penyakit yang sedang dihadapi. Saya memberi contoh di Aceh, untuk petutap darah namanya ya, untuk kalau ada orang yang luka kemudian dia berdarah dan darahnya tidak mau berhenti, maka ada doa yang dibaca daripada Al-Quran. Doanya apa itu? Itu surat Al-Lahab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Sampai di situ dia berdoa. Ya Allah, sembuhkan kami. Ya Allah, tetapkan darah. Langsung saya praktek dengan bahasa Aceh. Misalnya ini ada tangan orang yang terluka berdarah. Datang orang yang meruqyah. Apa yang dia baca? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nabi Allah bertetap darah. Kandungan daripada tabbat yada itu tidak ada kandungan untuk bertetap darah. Dia membicarakan tentang Abu Lahab dan kejahatan-kejahatannya. Nah, jadi itu tidak perlu didebat karena sudah ditajrib. Ayat tersebut bisa untuk menjadi sebuah ruqyah, sebuah cara untuk menghentikan darah orang yang sakit. Begitu juga sekarang, sudah pernah saya sampaikan sebuah ayat Al-Quran yang luar biasa yang melahirkan banyak sekali pengobatan yang mungkin akan beralih ya, akan beralih daripada pengobatan herbal ini dari kapsul, dari yang kapsul ini akan beralih kepada spray. Ini di dalamnya kapsul, ini di dalamnya spray, dan yang di dalam spray ini ada teorinya sendiri. Ini inspirasi daripada ayat Al-Quran juga. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dia akan wa akhrajatil ardu athqalaha, dia akan mengeluarkan kandungan yang ada di dalam bumi tersebut. Jadi diinspirasi daripada ayat tersebut. Kemudian ini dari satu kapsul saja bisa diolah, kemudian
akan di preparation, di zilzal dengan metodenya tersendiri, sehingga melahirkan bentuk pengobatan yang seperti ini. Ini sungguh sebuah kemajuan yang luar biasa, juga inspirasi daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka kawan-kawan semua, ya, kembali kepada persoalan kita, bahwa kita harus mengangkat kembali ruqyah. Jangan sampai ruqyah itu sama seperti mantra dukun, ya, digunakan Al-Quran hanya untuk apa, mengeluarkan jin. Nah, dan boleh-boleh saja, tetapi jangan fokus ke situ. Jangan terlalu berdialog sehingga ada ayat yang kalau dibaca ayat ini jinnya itu keluar, dia akan mengaku, dia akan begini, dia akan begitu. Ya, mungkin kalau kita lihat di kamera, dia mengaku saya keluar, saya begini, saya kesakitan. Tapi setelah diruqyah nanti jinnya balik lagi. Tidak perlu seperti itu sebenarnya. Saya dengan inspirasi yang banyak dulu menggunakan daun bidara. Sekarang saya buat ini. Ini bisa mengeluarkan juga. Baca saja Al-Quran seperti biasa. Kalau orang kesurupan tidak perlu direspon, tidak perlu ditekan dengan kuat-kuat, atau apa namanya, tidak perlu seperti itu apa juga. Ini pertama disupply di bawah lidah, disupply di wajah, dan tentunya di-spray ke dalam air, kemudian airnya diguncang. Sekarang yang ruqyah di tempat kami ini, setiap air yang saya ruqyah itu pasti saya spray dengan obat seperti bidara ini yang umum. Orang yang sakitnya permasalahan dengan jin dan belum terdeteksi ke satu arah. Nanti kalau sudah terdeteksi ke satu arah, misalnya gangguan jiwa, nanti ada bantuan daripada herba yang bisa kita gunakan, yaitu ansiti, ya, seperti ini. Ya. Jadi kita ambil air yang nanti kita ruqyah, kita supply saja ansiti ke dalamnya. Insyaallah biiznillah, ya, tidak perlu berbicara banyak, tidak perlu mendengar ocehan-ocehan daripada jin, tidak perlu apa menekan kuat-kuat. Sehingga kadang-kadang orang sakit itu justru nanti akan sakit juga dengan tekanan-tekanan yang kita buat. Jadi mari kita bangkitkan kembali pengobatan Al-Quran ini sehingga lebih dinamis, ya, dan lebih luas. Jadi tidak langsung ke sihir. Dan kalaupun sihir itu misalnya apa, sihir yang bermasalah dengan sakit di di kepala, di tulang belakang, sakit di sendi-sendi dan lain sebagainya, kita ruqyah saja. Setelah kita ruqyah ini, saya sudah siapkan ini, digabung ini daun bidara sama slip disc, minyak urut gangguan jin. Yang minyak ini saya buat dari minyak burung tujuh. Jadi diambil ini, dua ini dipakai, yang seperti saraf terjepit, tapi bukan saraf terjepit yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya nanti dikasih ini belum juga ada perubahan, biasanya kami lakukan terapi saraf terjepit, kiropraksi. Jadi ada pembetulan saraf, ya, nanti diberi obat. Obat untuk orang yang bermasalah dengan saraf terjepit. Ini HGH, kita berikan HGH sama wave ini. Ini sama wave ini. Jadi setelah kita ruqyah, ternyata permasalahan sakit di sendi dan lainnya murni karena memang gangguan saraf, bacaan-bacaan ruqyah yang kita baca ayat Al-Quran itu berpengaruh untuk memperbaiki saraf, dan kita bantu dengan memberikan herba. Ini dia herba, ini wave untuk diteteskan di mata, dan ini HGH ini untuk dispray ke dalam air dan disupply di bawah lidah seperti yang pernah kita jelaskan.
Untuk orang yang bermasalah dengan stroke juga ini. Ada minyak lagi yang ditambah, kebetulan di sini tidak ada, tapi saya buat minyak ini, minyak gabung 3 macam ini, juga orang stroke insya Allah bisa sembuh dengan izin Allah. Jadi diruqyah, kemudian ini digunakan untuk disupply, ini digunakan ditetes di mata, dan ini digunakan untuk dioles di tulang belakang, dan yang penting sekali di sini ya, di sini itu di spray ini bagus, ini spray di sini dan di sini di titik ini. Setelah itu ini kalau mau tidur dioles di telapak kaki, insya Allah banyak dengan izin Allah yang bisa disembuhkan. Jadi kita bisa mengembangkan Tibun Nabawi ini bukan hanya sekedar untuk membaca Al-Quran kemudian jinnya bereaksi, jinnya mengatakan saya datang ke sini dari India, dia bisa bahasa India, dia bisa bahasa Cina, kemudian mengusir dengan menekan di tempat-tempat tertentu atau lain sebagainya sehingga dia menangis dan dia mengaku untuk keluar. Setelah itu selesai, dia pulang. Setelah pulang ke rumah nanti dia sakit lagi ya, kalau tidak sakit lagi alhamdulillah. Jadi kalau sakit lagi ya, bagaimana caranya? Tentunya para peruqyah itu sudah ada caranya tersendiri, tapi yang maksud saya bukan itu yang salah, tapi jangan hanya untuk itu kita gunakan Al-Quran. Jadi kita belajar lebih luas lagi insyaallah. Bagaimana kita cara meruqyah? Nah, yang ringan seperti yang saya katakan tadi. Jadi boleh datang ke tempat praktek kami, lihat bagaimana cara kami meruqyah. Ada orang sakit, disuruh tidur biar rileks. Dan kalau yang perempuan, yang wanita itu ya ditutuplah tubuhnya dengan baik sehingga tidak membentuk aurat-auratnya, dan dia bisa tidur dengan nyaman. Setelah itu penting dalam ruqyah itu air itu sangat penting sebagai media. Kenapa? Karena tiupan angin yang ketika kita tiup langsung ke tubuh setelah ditiup atau ketika dibaca Al-Quran pengaruhnya terasa, tapi setelah dia keluar pengaruhnya akan hilang. Sedangkan kalau air yang kita ruqyah, air itu nanti dia minum dan air itu akan masuk ke seluruh tubuh badannya, sehingga dia lebih efektif karena tubuh badan manusia itu terdiri daripada kandungan air yang banyak. Jadi lebih baik gunakan media air. Air itu diruqyah ya, diruqyah sambil ruqyah orang yang sakit, dan bagusnya air itu ya ditambah sedikit. Nah, misalnya kalau air biasa molekulnya besar-besar sehingga dia nanti tidak bisa masuk ke seluruh jaringan tubuh. Jadi banyak mineral di dalam air tersebut yang tidak terserap. Maka cari air yang molekulnya sudah halus, seperti mungkin air biogas atau air apalah, tidak apa-apa, yang penting molekulnya sudah diperkecil. Setelah itu kita tambah kekuatan ke dalam air itu ya dengan mensupply ini apa yang berkaitan dengan penyakit apa yang sedang dialami. Misalnya orang gangguan jin ini ya, jadi spray ini dulu goncang 53 kali. Atau orang yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah dengan lambat bicara atau lambat apalah, kalau terjadi lambat bisa bicara, lambat bisa berjalan, gunakan ini ya, jadi disupply saja ke dalam air. Kadang orang yang berobat itu belum tentu semuanya orang-orang yang punya duit. Kadang dia nggak bisa beli, misalnya ini harga 100-an, dia untuk sedekah saja mungkin nanti dia hanya bisa memberikan berapa, 10.000, 20.000. Orang-orang kampung kan biasa itu, tapi tetap harus dibantu. Ini tidak sanggup dia beli, jadi kita sediakan, kita sekali spray saja ke dalam air yang akan dia bawa pulang, kemudian kita goncang. Ini untuk anak-anak.
Ini yang saya buat kajian daripada kitab ini, kitab Ar-Rahmah Fitti wal Hikmah. Di kajian daripada kitab ini, maka muncul ini. Saya beri nama Hasanah As-Sibyan, artinya immunity untuk anak-anak. Ini spray saja, beberapa testimoni yang saya bagi-bagi karena ini baru. Ada sekitaran tiga orang anak yang sudah ada laporan. Yang satu dia bicara udah mulai bisa, tapi hurufnya ketukar. Setelah pakai ini 3 hari, alhamdulillah sekarang dia sudah bisa bicara dengan baik. Ada anak yang yang agak pemurung, setelah menggunakan ini dia menjadi ceria dan dia bisa menjadi berani. Kemudian ada anak yang demam juga diseprai ini ke dalam air minumnya dengan izin Allah. Alhamdulillah anak tersebut setelah diseprai ini demamnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah kita ruqyah. Atau ada orang yang bermasalah dengan apa misalnya, dengan permasalahan virus seperti ya demam begitu ya, ini gunakan spray ini saja dalam airnya. Spray ini, ini sudah banyak yang saya buat di sini. Kalau yang ini mungkin ya untuk orang kampung ada yang agak berat dia beli, karena ini harganya HGHT ini sekitaran lebih 500 lah untuk member. Kalau dia bukan member sekitaran 700 800 lah, 800 ribu. Jadi untuk orang miskin berat, sehingga saya mencoba mengolah dengan menggunakan induk daripada ini, sehingga bisa diperbanyak dan bisa dibantu. Nanti kita berikan gratis saja, spray aja ke dalam air yang dia ruqyah, kemudian goncang bawa pulang air tersebut. Nah, jadi kalau ini digabung dua, itu orang yang bermasalah dengan virus, dengan demam atau lain sebagainya. Yang apalagi yang bermasalah dengan asam urat, dengan dengan kolesterol, dengan kita berikan alkali saja, kita spray dalam air dia. Ya, untuk mengeluarkan jin ini sudah bisa. Dengan bidara ini insya Allah ya, jin itu bisa dikeluarkan, baik itu jin biasa atau jin sihir, kecuali jin yang ada buhulnya. Bagaimana kita tandai jin itu ada buhulnya? Ketika kita ruqyah dia sembuh, kemudian kita wawancara dengan orang yang sakit, dia pulang ke rumah misalnya, setelah sampai ke rumah dia sakit lagi, berarti itu masalahnya ada buhul di sekitar rumahnya dia itu. Dan buhul itu paling sering ditaruh di jalan tempat yang dilalui. Dan buhul itu sekarang saya temukan metode tidak perlu untuk buhul itu dicari dan digali. Ada cara. Di masa Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menggunakan garam, untuk menawarkan racun dan untuk menawarkan bisa binatang yang berbisa dengan meruqyah kepada air garam. Nah, sekarang kita bisa gunakan garam. Garam itu dia merupakan zat yang bisa menghancurkan. Dia bisa menghancurkan bahkan yang besi sekalipun, kalau kena garam besi itu akan kropos ya. Jadi garam itu diruqyah, kemudian garam yang diruqyah itu ditabur ke sekeliling rumah orang yang terkena sihir berbuhul. Jadi sihir berbuhul tidak serta-merta bisa langsung dikeluarkan jinnya, dan tidak perlu ditanyakan kepada jin apakah ada buhul atau tidak. Cukup wawancara saja dengan orang yang sakit, setelah ada mendingan dan mulai berkurang penyakitnya, kemudian kalau pulang ke rumah bagaimana. Atau bisa juga ditanya kalau malam, apakah di rumah sering ada suara seperti suara pasir ketika malam, boom, seperti ada orang lempar pasir. Kalau ada, itu berarti itu ada sihir yang berbuhul di sekitaran rumahnya. Atau apakah dia
sering bermimpi dengan orang-orang yang mati dan lain sebagainya. Jadi dengan berdialog kepada manusia saja kita bisa mengetahui bahwa sihir itu berbuhul atau tidak. Yang tidak berbuhul, ya, hanya dengan menggunakan ini, dengan izin Allah kita ruqyah, baca saja ayat apa saja. Mungkin ayat yang biasa kita baca ruqyah mulai Fatihah 7 kali, dilanjutkan dengan Alif Lam Mim sampai Muflihun, kemudian disambung dengan bisa ayat Wattaba'u itu, atau langsung ke ayat kursi dibaca 3 kali, disambung beberapa ayat setelah ayat kursi, kemudian diakhiri dengan akhir surah Al-Baqarah, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai akhir amanah Rasul itu sampai habis, ya, itu saja sudah bisa untuk ruqyah. Jadi baca itu saja. Spray ini atau gunakan daun bidara, mungkin kalau yang tidak berbuhul paling lama sekitaran 7 hari, 7 kali di ruqyah sudah selesai. Tapi yang berbuhul seperti yang saya katakan tadi, kita buat metode yang lain, yaitu ruqyah pada garam, kemudian garamnya ditabur di sekeliling rumah. Kalau buhulnya tidak terlalu kuat, cukup 1 malam. Tapi kalau buhulnya kuat, mungkin penyihirnya agak hebat, dia sampai 7 malam. Bahkan saya pernah buat sihir yang kuat itu sampai 11 malam. Insyaallah biiznillah semuanya bisa teratasi tanpa harus menuduh siapa yang mengirim sihir, tanpa harus bertanya dan mempercayai apa yang dibilang oleh jin yang merasuk dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa diatasi dan semuanya dinamis, ya, dinamis, ya. Kemudian kalau jin tersebut berhubungan dengan jin nasab, nggak usahlah dikatakan bahwa nenek kamu dulu orang musyrik, atau tidak perlu seperti itu. Apa juga ada ciri-ciri ke arah jin yang tersebut adalah jin nasab, jin yang turun temurun, ya. Mungkin juga ada orang sakti, tapi belum tentu kita bisa mengklaim dia orang musyrik. Dan tidak perlu menyalahkan orang lain, cukup dengan memutuskan hubungan saja, ya. Kita putuskan hubungan saja dengan dengan jin tersebut. Bagaimana caranya? Suruh ucapkan syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu nyatakan dengan bahasa kita, tidak apa-apa. Bagaimana kita katakan? Pada hari ini saya menyatakan saya telah memutuskan semua hubungan-hubungan yang mengikat di antara saya atau keluarga besar saya dengan bangsa jin, ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Jadi selesai. Setelah itu diruqyah, di spray bidara, insyaallah dengan izin Allah jin itu sudah dilepaskan talinya, dia akan pergi ke alamnya, dan dia tidak akan kembali untuk mengganggu. Jadi ya, tidak perlu kita dialog sehingga dia mengatakan bahwa dia datang dengan kalimat tertawa hahaha bahwa saya ini adalah penjaga yang dititip oleh, ya, itu tidak perlu digubris, ya. Cukup putuskan hubungan saja dengan jin. Jadi simple, ya. Semua insyaallah bisa diselesaikan. Kemudian untuk sakit yang bukan berhubungan dengan jin ini, ya, kita ruqyah sebagai pengobatan tertinggi, langsung tawakal kepada Allah dan kita berikan obat-obat yang dibutuhkan oleh orang yang meminta bantu kepada kita. Jadi kita sediakan ini, kita ruqyah, spray bidara untuk orang yang sakit dengan jin, spray hasanah sibyan untuk anak-anak yang terlambat, nah, yang delay, yang terlambat bicara, lambat bisa jalan, yang lambat pertumbuhannya, atau anak-anak yang demam,
spray dua macam ini untuk orang yang terkena virus, atau spray dan gunakan ini untuk orang yang stroke. Tiga macam ini untuk orang stroke dan untuk orang yang bermasalah dengan saraf terjepit. Kemudian spray ini dan ini untuk yang bermasalah dengan apa namanya, asam urat yang tinggi. Kalau yang belum terlalu parah, spray alkali saja. Kalau yang sudah bermasalah, spray ini dan spray ini ke dalam air yang akan dibawa pulang, digoncang dan airnya dibawa pulang, dikonsumsi. Kemudian untuk ada gangguan yang mengganggu rumah tangga, misalnya bagaimana seorang suami karena terkena sihir, dia tidak bisa lagi bersama istrinya, jadi pakai ini fenomena. Tapi di ruqyah kalau sihir itu insya Allah dengan izin Allah, dengan ruqyah dia bisa hilang, dan gunakan ini untuk memperbaiki kembali sarafnya sehingga dia bisa menjadi seperti laki-laki yang sejati kembali. Kemudian untuk wanita yang bermasalah dengan dia datang bulannya tidak teratur, kadang-kadang dalam sebulan datangnya bukan satu kali, dia bertamu sampai 2-3 kali, datang 2 hari kemudian dia pergi, datang lagi 1 hari dan lain sebagainya, ada keputihan, ada gatal-gatal, ada macam-macam. Nah, gunakan ini, spray saja di airnya, di air yang dia bawa untuk ruqyah, spray. Nah, kemudian bawa pulang air itu dan konsumsi air itu, ya, insyaallah biiznillah. Untuk orang yang bermasalah dengan kanker misalnya, ya, yang bermasalah dengan kanker, ya, ini disupply saja bajakah spray. Ini ada spray saja dalam airnya, dan ini harus dibeli karena ini bagusnya digunakan di luar. Ini laser spray. Jadi di mana dia tumbuh, misalnya ada ketumbuhan di sini, ya, spray di sini. Ada ketumbuhan di payudara misalnya yang perempuan, ini untuk disupply dalam air, diminum dan disupply di bawah lidah, dan ini dispray di tempat yang tumbuh, di tempat kanker tersebut. Kalau dia kanker kepala, ini saja kami sudah pernah praktek, ini saja ditambah dengan wave, ya, wave ini ditetes dalam mata mengikuti waktu salat yang sudah parah, dan bajakah ini disupply di bawah lidah. Insyaallah dengan izin Allah ini terselesaikan yang bermasalah dengan yang bermasalah dengan sering bahasa Aceh tumut dibilang bisulan itu, ya, sering timbul bisul, timbul kembung-kembung. Ini ada mangga spray, ini dari temu mangga, ya. Ini dispray di bawah lidah. Dia orang yang biasa bisulan yang sering keluar bisul itu, dengan spray ini bisulnya insyaallah tidak akan keluar lagi, dan yang sudah keluar itu disupply di tempat bisul atau disupply di tempat-tempat yang seperti kutu air itu, ya, seperti yang kembung-kembung itu, yang bukan gatal skabies sudah kita jelaskan kemarin, yang kembung-kembung. Mungkin di jerawat juga bisa disupply ini. Ada yang datang jerawatan, dia mengadu bagaimana ini Pak Ustadz ini. Jadi ruqyah, kemudian spray ini saja ke dalam airnya, dan kalau dia sanggup beli ya beli, kalau nggak sanggup spray ke dalam air. Yang bermasalah dengan DM, ya, bermasalah dengan DM juga kita bisa bantu, kita ruqyah, kemudian kita spray insulin, ya, insulin sama ini ke dalam air dia. Jadi pengobatannya ilahiyah dan alamiah. Orang yang DM kadang-kadang di ruqyah dia bereaksi tinggi, ya, tanpa ada pengetahuan bagi kita untuk bisa mengobati fisikal juga mungkin akan lambat.
yang bermasalah dengan liver seperti yang kita katakan kemarin, yang sudah kena liver, ya, hepatitis dan lain sebagainya, ada ini di semuanya sudah lengkap. Ini yang belum sampai dan belum saya buat spray untuk orang yang bermasalah dengan ginjal. Insya Allah mungkin dalam beberapa hari lagi kita, kalau yang bukan itu ada malak di sini dan diminum dengan VCU, insya Allah yang sudah diklaim untuk cuci darah bisa sembuh dengan izin Allah ginjalnya. Nanti akan ada spray betung namanya, akan ada spray yang orang yang tidak bisa beli karena sudah habis uangnya, dia berobat ke rumah sakit kemana-mana, nggak ada obatnya lagi, datang ke kita minta bantu, bisa kita bantu spray saja ke dalam air yang dia bawa untuk diruqyah. Di kawan-kawan sekalian, mestinya sekarang kita sebagai umat Islam harus sadar bahwa kita punya sebuah pengobatan yang seandainya pengobatan ini kemarin tidak sempat vakum, misalnya setelah dikembangkan oleh ulama-ulama dahulu, ya, kalau kaliber dunia setingkat Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, Ibnu Qayyim dan lain sebagainya, seandainya tidak sempat mandek, maka sekarang sungguh luar biasa. Nah, sekarang kita bangkit lagi, maka jangan kita remehkan Tibun Nabawi dan jangan merasa sudah bisa menjadi tabib sementara tidak mau belajar. Ya, mari kita terus belajar ilmu ini, ilmu Tibun Nabawi ini, sehingga insya Allah dengan izin Allah nanti kita akan pengobatan Rasulullah ini akan lebih tinggi, karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa lebih tinggi daripadanya. Kita akan terus belajar dan terus meningkatkan ilmu ini sehingga tidak ada lagi orang yang darah tinggi terikat dengan obat yang harus diminum seumur hidup. Kita bertekad dengan pengobatan ini, nanti kalau sudah maju tidak ada lagi orang yang DM yang harus suntik insulin seumur hidup. Kita bertekad dengan pengobatan ini nantinya dengan akan berkembang, maka tidak ada lagi modalisis, tidak ada lagi cuci darah, tetapi semua dengan izin Allah bisa diselesaikan insya Allah. Mudah-mudahan ya bahasan kita pada sore yang berbahagia ini, mungkin besok kita akan coba usahakan waktu seperti biasa kemarin-kemarin, yaitu sekitaran jam 9 pagi. Kebetulan hari ini saya ada kesibukan, untuk jangan sampai kosong maka saya isi pada waktu sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersemangat. Allahu Akbar. Kita kembalikan kejayaan Islam, kita kembalikan kejayaan Tibun Nabawi. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.